Kalau kamu mengulang kebohongan berkali-kali, maka kebohongan itu akan menjadi kebenaran. My dear ladies and gents, welcome back to Yesi Talks. I share the loves and good vibes videos to you all. Ladies and gents, kita pasti udah nggak asing lagi dengan kasusnya Reinhard Sinaga, bukan? Ya, siapa lagi dia kalau bukan seorang predator seks? Baru-baru ini, beberapa dari kalian pasti udah tahu trending di Twitter, yaitu tentang kasusnya NC alias Nicholas Chen. Kasus NC ini dibumingkan oleh sebuah akun di Twitter yaitu @jeruji_emas. Tapi sayangnya akun tersebut sudah di private. Jadi buat kalian yang ketinggalan, kalian bisa tonton video ini sampai akhir. Baiklah, langsung aja aku mau kasih unjuk ke kalian semua bukti-bukti chat antara NC dengan R. Oke, sembari kalian membaca bukti chat antara NC dengan R, aku sekaligus langsung aja ya bacain ringkasannya supaya cepet. Jadi ceritanya, si NC tuh bilang kalau dia udah gak cinta lagi sama R. Padahal mereka baru aja berhubungan intim beberapa hari yang lalu. Nah di sini R lapor ke NC kalau dia hamil. Tapi NC justru memaksa R untuk menelan pil untuk menggugurkan kandungannya. NC bilang kalau semua ini terjadi karena salahnya R. NC sebenarnya tidak mau berhubungan intim waktu itu. Dia bilang dia terpaksa karena gak mau R marah. Di sini nih NC mulai melakukan aksi gaslightingnya, seolah-olah dirinya lah yang menjadi korban. Sehingga R pun jadi ragu dan akhirnya menurut untuk meminum pil itu. Tapi sayangnya bayinya tidak juga keluar. For your information ya, R ini sebelum kehamilan yang sekarang ini, dia sudah pernah aborsi sebanyak 4 kali. Kalian bayangkan saja. Sebenarnya R ini tuh udah terkena sindrom Stockholm, di mana dia tuh memilih untuk bertahan meskipun dia tahu kondisi dia itu dalam keadaan yang tidak aman. Oke, kalian bisa lanjutin baca chat mereka. Sekian ringkasan dari aku. Seperti itulah percakapan antara NC dengan R. Sangat disayangkan hal tersebut bisa terjadi di zaman sekarang ini. So, aku bikin video ini, aku mau mengedukasi kalian semua yang nonton video ini sekarang. Apa itu? Banyak dari kita yang belum tahu arti gaslighting, ladies and gents. Maka dari itu, aku mau kasih sedikit definisi supaya kalian lebih mudah mengerti apa itu arti gaslighting. Gaslighting adalah suatu bentuk penyiksaan secara psikologis yang dilakukan oleh pelaku kepada sang korban, di mana sang korban akan mempertanyakan ingatan mereka, akan mempertanyakan sudut pandang mereka, akan mempertanyakan kewarasan mereka, akan mempertanyakan rasa percaya diri mereka, hingga mereka bisa aja berpikir, am I crazy? Apa gue salah? Nah, itu adalah yang diinginkan oleh pelaku. Dan yang lebih parahnya apa? Takutkan apa? Jika ada seseorang yang menjadi korban gaslighting, mereka akan kena sindrom Stockholm. Apa itu sindrom Stockholm? Sebelumnya kita sepakat dulu ya, kalau pelaku kita sebut gaslighter, sedangkan korban kita sebut gaslighty. Sindrom Stockholm ini yang membuat gaslighty bertahan pada pasangannya yang melakukan gaslighting pada dirinya. Kenapa gaslighter memilih untuk bertahan? Oleh karena gaslighter akan mencoba mengancam, marah-marah, bahkan mengisolasi gaslighty dari orang-orang terdekatnya. Lalu gaslighter seolah-olah akan memberikan kenyamanan pada gaslighty, sehingga gaslighty akan mengira gaslighter adalah satu-satunya orang yang peduli dan yang tahu apa yang terbaik untuk gaslighty. Di titik ini, gaslighty akan bergantung secara emosional kepada gaslighter. Oke, tadi kita udah tahu ya apa artinya gaslighting. Sekarang aku mau kasih tahu kalian, ladies and gents, gimana cara mendeteksi ciri-ciri gaslighter. Karena aku mau ketika gaslighter ada di sekeliling kalian, kalian langsung cepat tanggap. Gaslighter adalah orang yang percaya diri. Tentu saja, gaslighter adalah seorang percaya diri. Kalau dia tidak percaya diri, mereka tidak akan mampu menurunkan
rasa percaya diri para korbannya. Seringkali mereka disebut narsistik. Yang kedua, mereka sering berbohong namun terlihat jujur. Nah, ini yang perlu kalian, ladies and gents, hati-hati. Mereka ini sangat pandai ya. Mereka tuh sangat pandai untuk berbohong, sehingga kita, orang-orang yang nggak paham mengenai gaslighting ini, seringkali terjebak di dalam gaslighting. Apapun yang mereka inginkan dari sang korban, mereka akan berbohong untuk mendapatkannya. Yang ketiga, licik. Gaslighter tahu titik kelemahan kita, lalu mereka akan mengkritik diri kita, akan mengkritik kelebihan-kelebihan kita, kekurangan-kekurangan kita, membuat komentar sinis untuk menyakiti dan mengendalikan kita. Lalu setelah mereka menjatuhkan rasa percaya diri kita, selanjutnya apa? Mereka akan memberitahu kita bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Hingga kita akan berpikir sudut pandang kita adalah sudut pandang yang keliru. Yang keempat, perilaku mereka itu tuh nggak sesuai dengan perbuatan mereka. Mereka tuh seringkali berkata apa yang ingin kita dengar loh teman-teman. Tetapi justru kebalikannya, mereka akan melakukan hal sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Yang kelima, gaslighter adalah seorang yang manipulatif. Mereka pandai sekali untuk memanipulasi sudut pandang kita terhadap orang-orang terdekat kita. Contohnya nih ya, kalian punya ayah, kalian dekat dengan ayah kalian. Lalu nanti dia akan berusaha memanipulasi sudut pandang kalian seolah-olah ayah kalian itu terlalu overprotective atau terlalu mengurus campurkan urusan pribadi kalian. Dan mereka akan meyakinkan kita bahwa hanya dia satu-satunya yang dapat dipercaya. Dan ciri-ciri terakhir namun paling akurat, yaitu mereka mengalami gangguan psikologis. Mereka ini penyakit gitu. Ini tuh penyakit. Mereka tuh nggak normal seperti kita gitu. Makanya mereka bisa melakukan hal gila seperti ini. Jadi kita yang masih waras ya, setelah nonton video ini, aku harap kita bisa lebih berhati-hati lagi dengan orang-orang di sekeliling kita, karena gaslighter ini bisa ada di mana saja, bahkan orang-orang terdekat kalian. Ada step-stepnya gaslighter melancarkan aksinya teman-teman. Kalian perlu tahu ini. Step yang pertama, mereka akan memulai dengan kebohongan. Seperti yang tadi ya, udah aku jelasin ciri-ciri gaslighter. Mereka itu senang sekali berbohong. Mereka akan mulai dengan kebohongan, namun terlihat jujur. Yang kedua, mereka akan memberikan harapan palsu. Mereka seperti layaknya bersahabat dengan kita, menjadi orang yang paling bisa dipercaya dan diandalkan. Tapi semuanya itu hanya palsu. Mereka nggak benar-benar seperti itu. Berarti ada modus, ada motif di balik itu semua. Lalu yang ketiga, mereka akan mengontrol dan mendominasi hubungan tersebut. Jadi kalau kamu contohnya punya pasangan, lalu kamu merasakan di situasi dia sangat mendominasi hubungan kalian atau mengontrol hubungan kalian, sehingga kalian mempertanyakan rasa percaya diri kalian atau mempertanyakan kewarasan kalian, itu kalian perlu hati-hati. Mungkin saja kalian saat ini berada di hubungan gaslighting. Yang terakhir, mereka akan berpura-pura menjadi korban, padahal sebenarnya mereka adalah seorang pelakunya. Tetapi mereka tuh pintar sekali memanipulasi, seolah-olah mereka lah korbannya dan kalianlah yang menjadi sumber permasalahan. Setelah mendengar penjelasan dari aku, pasti kalian saat ini ada di titik dimana, apa iya pasangan gue adalah seorang gaslighter? Apa iya saat ini gue sedang menjalani hubungan gaslighting? Oke, keep calm. Tarik nafas. Buang. Kalian dengar ya. 1, kamu sering merasa kebingungan dan sangat needy dan merasa gila atau terlalu sensitif sampai kamu meragukan diri kamu sendiri. Ini sering sih. Ini aku sering lihat beberapa teman banyak yang terlalu needy terhadap pasangannya. Ibaratnya tuh mereka tuh kayak nggak bisa pisah gitu loh, nggak bisa pisah. Mau
mau ngelakuin apapun harus bersama pasangannya, nggak bisa melakukan sendiri. Nah ini tuh terlalu needy. Ini juga hati-hati ya, kalian harus lebih sensitif lagi. Apa kalian korban dari gaslighter? Yang kedua, kalian akan selalu merasa bersalah, sehingga kalian akan minta maaf berkali-kali kepada pasangan kalian. Pokoknya di hubungan ini setiap ada permasalahan selalu kalian yang minta maaf. Ayo coba ingat-ingat lagi, apa selama ini kalian yang selalu minta maaf jika kalian bertengkar? Yang ketiga, kalian akan sulit menentukan keputusan untuk diri kalian sendiri, karena pasanganmu akan meragukan akal sehatmu. Kalian gak akan percaya diri untuk menentukan keputusan. Apa-apa, tanya pacar dulu. Karena kalian merasa pilihan pasangan kalian itulah yang tepat untuk kalian. Yang keempat, kalian juga ikut-ikutan suka bohong. Kenapa kalian suka bohong jadinya? Karena kalian takut. Kalian takut kalau pasangan kalian itu akan marah-marah atau menuduh kalian yang enggak-enggak. Nah, jadi kalian suka bohong tuh. Misalkan contoh kalian mau pergi. Contoh kalian mau pergi sama teman-teman kalian, ya kan? Terus dia telepon kalian. Cuma karena takut kalian dikiranya selingkuh, jadi kalian terpaksa berbohong bilang kalau kalian tuh sakit gitu ya. Padahal sih kalian sebenarnya mau jalan doang sama teman-teman kalian. Yang kelima, kalian tuh jadi buta. Ibaratnya tuh kalau zaman sekarang sebutan itu bucin, budak cinta. Kenapa aku bilang bucin? Kalian jadi buta. Kalian jadi nggak tahu lagi pasangan kalian itu ngakuin kesalahan atau enggak. Pokoknya semuanya itu kalian tutupin. Kalian maklumin semua kesalahan pasangan kalian. Lalu juga kalian tutupin itu dari keluarga kalian, atau dari teman kalian. Sisi yang keenam, kalian fix benar-benar berada di dalam hubungan gaslighting ketika performa kerja atau belajar kalian itu menurun. Tidak semua orang bisa menjadi korban aksi gaslighter. Hanya orang-orang dengan ciri-ciri tertentu yang bisa menjadi korbannya. Siapakah dia? Seorang yang insecure atau tidak percaya diri atau tidak tahu kualitas diri mereka. Kenapa bisa begini? Karena ketika kamu tidak tahu kualitas dirimu, kamu tidak dapat menghargai dirimu sendiri. Di saat itulah orang yang memiliki rasa percaya diri yang super tinggi itu mampu mendominasi atau menaklukkanmu. Yang kedua, yaitu orang yang memiliki ekspektasi dan investasi yang terlalu tinggi terhadap pasangannya. Oke, ladies and gents, aku mohon ya, selagi kalian berpacaran gitu, ini belum nikah loh, masih berpacaran, please don't expect too much. Jadi jangan berharap terlalu tinggi dan besar kepada pasangan kalian. Jangan juga terlalu menginvestasikan waktu, tenaga, pokoknya segala-galanya hati untuk pasangan kalian. Karena belum tentu pasangan kalian itu menjadi suami atau istri kalian. Ciri-ciri yang ketiga, yaitu orang yang tidak independen. Orang yang gak mandiri. Orang yang seperti ini nih, gampang banget nih menjadi korban gaslighter. Kenapa? Ya karena mereka itu adalah orang-orang yang bergantung gitu. Mereka membutuhkan orang lain. Mereka membutuhkan orang lain untuk melindungi mereka, untuk memutuskan keputusan untuk hidup mereka. Jadi mereka tuh nggak independen gitu, nggak mandiri. Inilah cara gaslighter juga untuk memanipulasi mereka, seolah-olah mereka menjadi orang yang mampu diandalkan buat orang-orang yang tidak independen ini. Buat kamu yang udah tersadar kalau kamu menjadi korban gaslighter, kamu wajib melakukan ini. Wajib. Kamu pasti saat ini sudah menjadi orang yang sangat tertutup. Kamu pasti sudah jauh dari orang-orang terdekatmu. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah lari dan tinggalkan gaslighter. Seberapa cintanya pun kamu sama pasanganmu, tinggalkan dia. Makin lama kamu bertahan dalam hubungan ini, maka semakin lama juga kamu mengizinkan diri kamu untuk mengalami penyiksaan mental dan batin. Sebelum masa depanmu benar-benar hilang dan hancur selamanya, saat ini adalah waktu terbaik bagimu untuk pergi dan meninggalkan hubungan yang tidak sehat ini. Selanjutnya, yang harus kamu lakukan adalah bangkit, cari bantuan. Baik itu teman, psikolog, pokoknya orang-orang yang dapat membantumu keluar dari hubungan yang tidak sehat ini. Ladies and gents, untuk apa kamu
tetap bertahan. Saat ini kamu sedang menghadapi seseorang dengan gangguan kejiwaan abusive yang dapat merusak kejiwaanmu juga, merampas jati dirimu, menghancurkan masa depanmu, menjadikan kamu sebagai objek pemuas fantasi-fantasi jahatnya. Orang ini adalah psikopat yang dapat membunuhmu secara pikiran, mental, dan karakter. Satu-satunya orang yang berhak mengendalikan diri kalian adalah diri kalian sendiri. Jadi jangan berikan itu kepada orang lain. Saran dari aku, belajarlah untuk menghargai diri kalian sendiri. Lalu juga belajar mengelola ekspektasi hubungan secara realistis. Baiklah, kalau kalian ingin tahu dan ingin belajar bagaimana caranya untuk menghargai diri kalian sendiri, aku akan bikin video lanjutannya secara terpisah, spesial untuk kalian, dengan harapan kasus NC dan R ini tidak terulang lagi pada kita semua. Sekian dari aku, Yesi. See you in the next video.